bilang itu kon nek emene-mene mangan iku kok ingoni boto ah. Ternyata enggak tahu kalau Candi Brahu ini ada salah satu untuk itu penyangga lah ya. Itu salah satunya sabdo kemungkinan lah ini ya untuk menyangga ekonomi masyarakat sekitarnya. Memang Candi Tikus itu Candi Patirtan. Jadi ada istilah awam itu ada panturannya. Kalau istilah arkeolog itu Jalatwara. Jadi ono pancurane, grojokane. Iya. Makanya boleh orang nyebut itu macam-macam nanti. Boleh nyebut Candi Jalatwara karena Patirtan panturan. Boleh nyebut Candi Temon, tapi semuanya itu adalah sama-sama belum tahu semuanya. Nama yang sebenarnya Candi Tikus, maaf tikus dalam tanda petik, itu sekarang itu candi apa namanya, itu sama-sama belum tahu. Jadi perlu dikaji, baik teman-teman di akademis itu perlu penelitian, baik melalui buku-buku perpustakaan atau artefak-artefak yang di lokasi. Sedangkan cerita-cerita dari masyarakat folklore itu juga nanti perlu dimintai pendapatnya. Tidak mentah-mentah karena dulu itu kejadian ada wabah tikus masuk ke situ, terus dinamakan Candi Tikus. Nah ini perlu pelurusan, perlu pencerahan ke anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak paham, sehingga leluhur kita ini sudah berkarya yang bagus. Patirtan ini kok disebut Candi Tikus ini, kalau mereka hidup itu saya yakin akan marah. Iya. Yakin akan marah. Iya. Oh kemarin aja saya mengajak keponakan saya itu yang kecil ya, itu bilang Pak D, antar saya ke Candi Tikus, bilangnya gitu. Nyampe dari sana lokasi dia kan nggak pernah tahu yang namanya Candi Tikus. Dia bilang sama saya, bilang sama saya, Pak D mana tikusnya? Pak D mana tikusnya? Aduh, gini saya. Saya cuma bilangnya dulu. Menurut juga kakek-kakekmu dulu itu ada belum ditemukan candi ini. Jadi banyak tikus-tikus yang masuk, akhirnya ditemukan. Nah, lubang di situ masuk di itu Bupati Mojokerto yang pertama kali. Kromojoyo itu memang waktu jadi bupati cepet-cepet mengambil nama Cek Nangono jenenge. Oh iya. Sehingga cepet-cepet belum melakukan kajian. Iki Cek Nangono jenenge. Karena ada wabah ya, cepet-cepet disebut Candi Tikus, padahal sebenarnya candi itu apa? Nggak tahu. Iya. Lah, itu kan itu perlu. Jadi nanti orang ambil simpelnya aja karena banyak tikus sekali loh ya. Kita juga nggak tahu itu kan. Kemungkinan kalau memang di situ ada salah satu bentuk tikus ya, mungkin patung-patung tikus apa itu, saya juga bisa menceritakan pada keponakan saya itu ya. Oh ini candi ada tikusnya, mungkin saya bisa ngomong, oh iya ini apa? Jadi bisa dikatakan candi tikus ya. Dari pengalaman itu sekarang itu kita yakin bahwa candi itu namanya itu ada, tapi kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu belum juga. Tahu. Iya. Semuanya belum tahu karena belum dilakukan pengkajian. Iya. Kalau leluhur dulu tahu namanya, tapi kalau kita nggak tahu. Yang buat tahu, leluhur kita yang buat tahu. Iya tahu. Tapi namanya siapa itu disampaikan ke siapa itu nggak tahu namanya apa. Makanya itu kan orang awam bilang karena dulu banyak tikus yang lari ke situ, masuk lubang ke situ, dilihat ada pucuknya, dibongkar ada candinya. Gitu. Bener nggak ya? Bener itu ya. Itu karena ya sama gini loh, sama cerita tadi di Batu Kucur itu loh ya. Ya namanya kan Joni ya kalau dari bahasa Latin ya. Tapi kalau
orang umum yang warga setempat kita itu bilang batu kucur yang bentuknya seperti kucuran ya, kucuran air ya, itu seperti itu kira-kira kemungkinan. Nanti, itu kira-kira nanti itu yang penamaan candi tikus itu nanti perlu pelurusan. Tapi tidak semudah itu untuk ngambil keputusan sebuah nama Ya, karena ya. perlu pengkajian. Ya. Jadi nanti biar teman-teman kita yang berada di akademis itu melakukan pengkajian, ditambah memang mungkin dari warga itu ada cerita-cerita. Oh itu dulu seingat saya kakek saya itu namanya ini. Kalau ada yang ingat. Kalau ada yang ingat. Tapi ini lebih lucu lagi ini. Nah. Ini jadi kalau saya itu ngomong-ngomong sama keponakan saya untuk cerita-cerita, ya di situ ada dewanya tikus, ya. Ada dewanya tikus karena apa? Karena kita sendiri sebagai seniman patung ukir ya, patung kuningan ya itu bisa bikin apa? Yang namanya kuera itu kan ya dewa tikus. Karena situ ada petak-petakan loh, Bandon. Hah? Kelihatan ada petak-petakannya di dalam itu kan dia. Jadi iya. itu yang jelas itu candi Kayak itu kolam, ada berapa Patirtan. kolam di situ. Yang jelas itu Patirtan. Patirtan di situ memang cerita-cerita kalau itu tempat pemandian sakral untuk upacara warga Para kerajaan, putri kali ya. warga Iya, iya. kerajaan. Apabila punya hajat itu memang iya. Makanya kalau nama sekali Terus kita lagi nggak tahu saya nama. tegaskan Iya. sampai sekarang ini Belum belum tahu. ada Iya. pengajian jadi belum ada Iya, yang belum. tahu. Belum ada Nanti yang sementara ya itu kita ikut umum Ya. aja. Ya ketemu. Ikut Tapi umum. salah. Iya, iya, Tapi iya. salah. Saya yakin Ya. bukan candi tikus. Ya mudah-mudahan namanya. itu mudah-mudahan nanti Tuhan yang Maha Kuasa ini nanti ya ya. Terus Oke, kita ikut mari umum aja ya. kan, ikut. Oke, mari kita nanti lanjutkan ke lokasi apa tadi? Pantilan. Pantilan ya. Oke, masih bersama kita di Senja Majapahit Channel. Salam Pesona Nusantara. Salam. Oke, masih bersama kita di Senja Majapahit Channel. Salam Pesona Nusantara. Salam. Salah. Kini kita sudah berada di lokasi situs Wandilan. Dan di sinilah salah satu bisa juga dikatakan candi Wandilan. Ini lokasinya berada di sebelah barat Museum baru. Museum yang baru. Yang baru. Ini masih banyak temuan-temuan artefak berupa batu bata. Batu batanya Ini masih kelihatan besar-besar. Ada yang hampir utuh. Terus juga ini ada keramik ini. Nah ini keramik ini banyak. Kalau kita nggak sengaja seperti ini aja. Terakota. Ini ada terakota. Jadi seluruhnya ini seluruhnya di sini. Jadi, Ini nanti, rata semua. macam-macam artefak yang bisa ditemukan di sini. Ini faktanya. Jadi silakan Mbak Don disambung penjelasannya. Nanti karena tempatnya ini agak luas, nanti bisa mengarah ke Candi Kedaton. Pantilan Iya. itu dulu ceritanya itu candi apa, Pak? Kalau sementara prediksi itu Pantilan itu suatu tempat itu bisa tempat puri atau tempat tinggal punggawa kerajaan. Karena tempat ini tersinyalir ini satu jurusan atau satu arah yang menuju ke Candi Kedaton, di mana Candi Kedaton itu adalah tempat tinggal atau tempat singgah raja. Para raja ya. Ya. Tapi ini tinggal gimana? Bisa dibilang reruntuhan apa gimana nih ya? Puing-puingnya gitu Ya, ya. karena ini kan sudah kena Banjir, apa gimana? banjir bandang, mungkin kena gempa bumi. Jadi ada reruntuhan yang sudah menimbun tempat ini. Jadi ini kalau Ya, tinggal artefak-artefaknya Iya, iya. ini. Jadi ini mungkin kalau ada penyewa lagi ya seandainya ini ada penyewa pengrajin Bukan lagi nih. Ini ada batu Iya, andesit. batu andesit buat itu ya. Apa sih? Kayak iki ya, batu iki. Ya, ini kayaknya ini
Umpak apa lantai umpak? ini kayaknya Umpak ini umpak kalau untuk umpak. kurang besar. Kurang besar. Iya, nah. Oh, ini. Jadi lengkap ini Jadi ini dulu Bu. bentuk andesitnya ada, Lewat ini kaki. keramiknya ada, ini gerabahnya ada. Jadi itu memang mungkin betul kalau ini Wantilan itu tempat hunian. Di sini ada Balai Wantilan, ada Purwosabah. Sampai sana loh, Ada. Pak ya. Lebar ini berarti sampai sana ini. Iya. Iya, sampai sana. Dulu kan sebelum ada apa itu belum dibangun museum baru itu kan lapangan ya dulunya, itu lapangan. Tapi sudah milik pemerintah. Iya. Itu dibuat lapangan untuk lapangan kita orang Traulan ya, sebagai anak-anak Traulan. Nah, Iya. itu akhirnya ditemukan situ-situ situ. Buktinya juga di museum yang baru itu yang dipakai kerodong itu ada pemukiman perumahan. Itu udah jelas, itu sudah dilakukan penelitian oleh teman-teman arkeologi. Nah, tinggal pengkajian untuk melakukan pengembangan di tempat ini yang belum dilanjutkan untuk pengkajiannya. Nah, ini masih ada ya salah satu perunggu ya, jenis mungkin perunggu ini ya juga. Perunggu juga ditemukan. Nah ini kita ini tidak sengaja ini lengkap. Ini perunggu ada, ini keramik atau porselen ini ada, ini gerabah atau tarakota ada, ini batu andesitnya juga ada. Ini sebagai bukti bahwa tempat ini adalah Itu perunggu itu. ini ada perunggu, ini ada keramik. Jadi di wilayah sini semua ya, jadi di wilayah sini semua itu ratusan mungkin ratusan benda ya, benda-benda sejarah. Ini ditemukan perkakas atau gerabah-gerabah, otomatis ini adalah betul. Sementara ini dugaan ini Balai Wantilan ini adalah tempat singgah. Nanti ada pintu gerbang, ada balai-balainya, itu ada altarnya, itu ada di catatan-catatan yang sudah dibukukan. Itu. Oke Pak Akub ya, ini Pak ini rekan kami juga Pak Akub dari Mandala Majapahit Traulan ya. Jadi banyak-banyaknya orang-orang sini itu mengerti tentang adanya keramik-keramik itu. Iya. Tahun 2000 marak-maraknya itu warga asing ya, kolektor-kolektor asing itu yang mengajari kita-kita sendiri. Nah, itu untuk membeli jenis keramik-keramik dari keramik, nama-nama keramik. Jadi warga-warga sini itu banyak yang ngerti ya, sebagian yang ngerti. 2000, Mas. Sebenarnya juga tahun 80-an sudah itu, tapi belum banyak ke sini. Iya. Ya, Tahun 2000. Jadi penemuan itu sudah lama, tapi boomingnya tahun 2000 lah. maraknya sekitar tahun 2000-an ke bawah.